Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam Komsel Online Service. Dan kali ini episode yang sangat spesial, kita akan banyak ngobrol tentang Komsel itu sendiri. Dan saya sudah ditemani oleh hambanya yang luar biasa, Bapak Pendeta Nathanael Wuryanto. Bapak PDM Nathanael Wuryanto ya warga kerajaan ya. Shalom Pak Anto. Gimana kabarnya, sehat selalu? Sehat, luar biasa dalam Tuhan. Wow, baiklah. Baik warga kerajaan, agar lebih nyaman kita bisa buka masker sedikit ya, nggak apa-apa ya. Supaya bisa terdengar. Betul. Dan proses dari Komsel Online Service ini juga sudah melewati protokol kesehatan warga kerajaan. Kami sudah dicek suhu berdua ya. Dan tentu saja sudah melewati banyak rangkaian-rangkaian sebelum akhirnya bisa terwujud menjadi rekaman seperti hari ini. Baik, saya langsung saja Pak Anto mau ngobrol, mau tanya-tanya. Ada beberapa warga kerajaan yang bertanya, kenapa saya harus tergabung dalam Komsel? Karena ada beberapa orang yang sudah cukup puas dengan ibadah hari Minggu saja. Ya, Komsel itu sebenarnya sejak awal kita buat itu adalah komunitas di dalam sebuah, kita bilang keluarga. Yang saling berdekatan, saling membantu. Nah, memang banyak manfaat di dalam Komsel kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan maksimal. Sehingga Komsel itu membuat orang, seperti kita tahu bahwa setiap orang yang tergabung dalam Komsel itu akan dipantau pertumbuhan rohaninya. Jadi segala sesuatu yang dia dapat dari Komsel itu bisa dia munculkan. Bisa dia munculkan karunia-nya, karunia-nya yang kita nggak tahu. Kalau orang belum Komsel mungkin dia nggak ngerti. Tapi ketika di dalam Komsel itu dia mulai diajar, dilatih, berdoa, didoakan, akhirnya bisa muncul potensi-potensi dalam dirinya. Karena berhubungan dengan itu
adalah tentang moto gereja atau moto rock sendiri. Yes. We help you to fulfill your destiny. Bagaimana itu bisa dimunculkan? Ya salah satu yang bisa mengerjakan itu ya di Komsel itu sendiri, supaya setiap jemaat yang tergabung bisa muncul potensinya, destininya tercapai. Karena ada komunitas dan sifatnya informal seperti itu ya. Itu hal-hal yang bisa dikerjakan manfaatnya. Selain itu juga ada manfaat lain di dalam Komsel itu sendiri. Nah, setiap pelayanan gereja yang dikerjakan oleh gereja pasti berhubungan dengan Komsel. Oke, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya gini, ketika seorang anak yang akan diserahkan di dalam kehidupan dia baru lahir, lalu pengen ada penyerahan anak, didoakan, itu harus melalui Komsel. Jadi kita ketahui siapa dia. Karena di Komsel itu juga dia harus orang ini atau orang tuanya harus dilayani dulu, mengerti nggak tentang penyerahan anak itu. Itu tugas dari gembala Komsel, mengajarkannya bagaimana penyerahan anak itu dilakukan, kesiapan dari orang tuanya, lalu proses baptisan. Baptisan juga harus diketahui oleh gembala Komselnya. Nah, gembala Komsel punya tugas lagi membimbing di dalam hal persiapan dari baptisan itu. Sebelum dibaptis. Jadi ada edukasi atau pengajaran yang diajarkan kepada anak yang belum dibaptis supaya dia mengerti apa itu arti baptisan. Bagaimana kalau belum siap dalam kondisi baptisan, bagaimana ke depan, dan itu semua dilakukan oleh gembala Komsel. Dan juga ada pelayanan pernikahan, harus ada pendampingan dari gembala Komsel. Karena kalau tidak nanti kita nggak tahu, karena gereja kita besar, jemaatnya banyak. Terus orang datang mau nikah gitu tanpa diketahui siapa ini, atau punya istri lain, punya suami atau sudah menikah dan sebagainya. Historikalnya ya. Nah, tadi di dalam Komsel dia kan kita bisa mengetahui lebih dalam. Dan yang bisa mengetahui lebih dalam ya pasti di kelompok kecil itu. Mengenal lebih dekat. Ya sering bertemu, cerita. Tapi walaupun gitu juga memang ada juga yang diam-diam. Tapi paling tidak gembala Komsel tahu lebih banyak tentang keadaan jemaat. Terus bukan hanya pernikahan, terlebih penting lagi ketika ada pelayanan kedukaan. Ketika salah satu jemaat itu atau keluarganya meninggal. Nah, pergerakan dari Komsel ini menentukan untuk bisa bersama-sama. Ada sebuah kata-kata yang kurang nyaman didengar. Gimana itu, Pak? Wah, kalau di rock itu kalau meninggal nggak ada yang datang. Bukan nggak ada yang datang sebenarnya. Karena saya pelayanan di situ, karena kurang keaktifannya dari orang yang bersangkutan ini di dalam Komsel itu sendiri. Jadi nggak ada yang kenal kan. Nah, kalau dalam Komsel saya percaya pasti teman-temannya dari mulai Komselnya, bahkan satu sektornya, bahkan satu wilayahnya akan bersama-sama memberikan penghiburan, akan datang memberikan bantuan, support. Dan itu memang manfaat-manfaat ikut dalam Komsel. Selain dari tadi, dia juga bertumbuh dalam kerohanian, terus bisa mengeluarkan potensi-potensi, dilatih untuk berdoa, dilatih untuk bersaksi, dilatih untuk menyampaikan firman. Nah, itu seharusnya pergerakan itu. Nah, juga mengingatkan kepada gembala-gembala Komsel, ayo kita bangkit kembali. Setelah masa pandemi ini kan banyak diam, semua lewat online. Kadang-kadang akhirnya mulai pasif kita. Kalau kita nggak aktif, akhirnya pasif. Nah, memulai kembali itu sulit. Jadi mengingatkan sekalian kepada gembala-gembala, ayo bangkit lagi. Supaya pelayanan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Itu luar biasa ya warga kerajaan ya, baik gembala maupun anggota Komsel yang saat ini sedang menonton, menyaksikan. Ada 3 hal tadi ya, sudah terjawab dengan sangat baik. Kenapa harus ikut Komsel? Yang pertama adalah mendapatkan pertumbuhan rohani. Yang kedua adalah dapat dan dipacu untuk mengeluarkan talenta serta potensi terbaik. Dan yang ketiga mendapatkan privilege untuk mendapatkan pelayanan pastoral dari GBI Rock sendiri. Betul ya? Jadi dipantau secara lebih khusus dan diperhatikan lebih khusus Pak Anto ya. Jadi di dalam Komsel sendiri, kalau ketika ada Komsel itu, kan mereka bikin laporan. Siapa yang hadir, beberapa yang hadir, lalu apa yang disampaikan firman Tuhan kan dicatat. Masuk ke administrasi Komsel, nanti dicatat di dalam kelompok itu. Dan itu ada pencatatan yang dilakukan setiap minggu, setiap kegiatan. Tujuannya untuk memantau apa sih yang disampaikan, lalu jemaatnya aktif atau tidak. Nah, keaktifan jemaat itu juga menentukan pergerakan dari pelayanan-pelayanan yang dikerjakan gereja. Karena fasilitas itu pasti ketika orang itu aktif,
bergerak, gereja pasti membantu dengan sepenuhnya untuk membantu pelayanan jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral tadi. Betul. Berarti memang harus jemaat pun harus tertib dan Harus tertib, taat administrasi iya. gereja, kurang lebih seperti itu ya. Ya, supaya bisa dipantau juga. Nah, untuk itu saya juga mengingatkan bagi setiap kita yang warga kerajaan yang Komsel malam hari ini melihat, ayo jangan diam diri atau jangan nyaman terhadap diri sendiri, cuma datang ke gereja, ibadah, lalu pulang. Nanti kita nggak bertumbuh. Nah, kita bertumbuhnya mari bersama-sama masuk di dalam komunitas kerajaan itu atau komsel itu. Nah, ketika kita masuk di dalamnya itu, maka nanti kita dilatih. Betul, Nah, kan jadi- banyak orang juga nggak mau dilatih, banyak orang nggak mau dibina, nggak mau diarahkan. Antisosial jadi. Iya, pengennya independen. Tapi nanti ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam pelayanan pastoral, nah itu ada kendala biasanya. Itu yang sering terjadi. Karena memang sering terjadi juga, ini mendengar beberapa case juga ya, ketika mau menikah baru mencari komsel. Ketika mau ada dibaptis, ketika mau ada penyerahan anak, baru sibuk mencari komsel. Ya, padahal sebenarnya gereja punya maksud dari itu semua untuk setiap kita bertumbuh. Betul, diperlengkapi terlebih dahulu ya. Moto dari komsel itu sendiri kan sudah ada. Ada kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Oke. Nah, bagaimana bersatu hati? Ya di dalam komsel diproses. Memang kadang-kadang ada benturan, kurang enak satu dengan yang lain. Tapi itu kan proses untuk kita bisa belajar bagaimana memaafkan, bagaimana mengampuni, saling mendoakan. Justru gesekan itu membuat kita dewasa. Dan jadi tempat belajar juga Jadi Manto, tempat ya? belajar. Untuk belajar berdoa. Harus mau masuk di dalam namanya pemuritan itu. Kalau itu bisa berjalan dia akan bertumbuh. Nanti kalau sudah bisa bertumbuh bersama-sama bertumbuh. Setelah itu keluar memenangkan jiwa. Nah, kita menjadi bagian dari amanat agung yang disebut amanat agung Tuhan Yesus itu Matius 28. Ya, Jadikan semua bangsa murid. Kita nggak sampai di sana kalau kita nggak mau mengalami proses-proses. Oke. Sulit untuk masuk sampai bagaimana kita bisa menjangkau jiwa. Dan true story, banyak hamba Tuhan besar yang memang lahir dari komsel, betul ya Pak? Iya, komunitas kecil. Dilatih dari komsel ya, sharing, pimpin pujian, berdoa. Itu tempat pelatihan. Tempat pelatihan. Tapi bukan hanya itu. Kalau kita tanya kenapa, bagaimana dulunya waktu ikut, pasti hatinya enggak enak. Dimarahin sama pemimpinnya, wah datang rajin, wah pokoknya dia buat sesuatu. Kan mengalami sebuah gesekan. Koreksi. Iya, justru itu adalah vitamin. Oke. Untuk bertumbuh terus sama Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Baik warga kerajaan, selama Corona Academy, Pak Arifin selalu bilang Corona Academy ya, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa Pak Anto. Yang datang dari setiap komsel online dan dari Pak Anto sendiri juga banyak sekali menerima pasti ya laporan-laporan bahwa selama Corona Academy banyak kesaksian yang luar biasa ya. Ya, betul. Betul ya Pak Anto ya. Dan hari ini spesial kami akan tayangkan kembali beberapa kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tentunya untuk bisa menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi berkat untuk Anda yang menyaksikan. Baik warga kerajaan, mari kita saksikan kesaksian-kesaksian berikut ini. Saya William, saya seorang wira swasta yang bergerak di bidang bisnis Biro Perjalanan Wisata. Dan boleh dikatakan bisnis ini adalah salah satu yang paling terdampak dari wabah COVID-19 ini. Jadi kira-kira sekitar pertengahan bulan Maret kemarin, waktu kejadian COVID-19 ini baru mau memasuki yang masa-masa yang cukup serius, saya merasa kok kayaknya bisnis ini kok makin hari kok makin kayak makin tenggelam, makin saya bayang setiap hari kerjaan saya tuh cuma terima cancelan, bahkan semua yang sudah booking di pertengahan tahun itu semua ada pembatalan semua. Lalu saya masih merasa dan istri kalau bisnis ini atau kejadian COVID-19 ini ya mungkin hanya 2-3 bulan, tapi hari demi hari kok semakin buruk. Bahkan ada satu kali gembala komsel saya telepon sharing, kita saling sharing menanyakan kabar, karena kan kita juga tidak bisa komsel juga kan. Gembala komsel saya kebetulan namanya Pak Erwin Wijaya. Pak Erwin, ya. Jadi beliau menelepon Bapak menanyakan kabarnya ya. Ya, saya juga bersyukur waktu itu kita ada sharing, kita ada diberi informasi
kalau dunia pariwisata ini menurut prediksi dari para ahli itu bisa sampai tahun 2021. Jadi boleh dikatakan 1 tahun kurang lebih. Jadi di situ saya dan istri baru benar-benar tersadar, wah ini kalau saya tidak melakukan sesuatu, bisnis saya ini benar-benar ya mungkin 2-3 bulan saya bisa bertahan. Tapi di atas itu saya harus bayar KPR, saya harus bayar asuransi saya, biaya hidup saya rasa itu kayak tidak mungkin. Dan saya merasa itu kayak ada suatu hal yang membuat saya jadi tersadar. Saya juga di saat tersadar saya juga merasa kayak harapan saya kayak hilang semuanya, kayak bisnis ini kok kayak tidak ada pertolongan lagi. Tapi saya sama istri saya tetap berusaha positif. Jadi ada satu kali kita tetap berdoa, yang pasti kita berdoa dan kita juga berharap Tuhan kita bisa kasih solusi, bisa kasih kita petunjuk. Tapi ada satu kali istri saya nggak sengaja itu melihat ada orang mengiklankan sesuatu tentang oleh-oleh makanan Bali. Jadi dari situ tiba-tiba saya dan istri tuh merasa kayak ada dorongan yang kuat banget. Jadi saya nggak pernah ngerasa kayak ada dorongan yang seperti ini. Jadi kayak saya harus melakukan bisnis ini. Dan boleh dibilang saya juga buta sama sekali. Saya nggak tahu apa-apa tentang oleh-oleh. Saya juga nggak tahu apa-apa tentang pengiriman, bagaimana barang ini bisa sampai tepat waktu. Jadi dari harga, dari pabrik, supplier, segala macam. Tapi saya ngerasa ini sesuatu yang harus saya lakukan. Akhirnya beberapa hari kemudian saya mengambil keputusan, saya diskusi dengan teman-teman juga. Saya juga ada diskusi dengan Pak Rudi, bagaimana Pak Johan, Bu Sianti. Saya ada diskusi, saya bilang, saya mungkin mau bisnis ini. Jadi saya minta masukan dan pendapat dan akhirnya saya realisasikan. Dan akhirnya walaupun dengan segala keterbatasan saya mulai bisnis jualan oleh-oleh ini. Jadi saya merasa walaupun tamu-tamu saya nggak bisa datang kembali, setidaknya mereka senang bisa mendapat oleh-oleh ini. Dan saya mulai baru sekitar 2 minggu lalu, saya baru menawarkan WhatsApp secara pribadi, dan tanpa disangka itu feedback dari tamu itu banyak banget. Jadi yang saya flashback sebentar, yang sebelumnya minggu-minggu sebelumnya saya dan istri itu hampir tidak ada kerjaan. Jadi kerjaan kita cuma kayak menunggu, kayak nggak tahu, nunggu kepastian gimana. Tapi tiba-tiba dari hari itu dari WA pertama sampai WA selanjutnya itu menyebarnya begitu cepat. Sampai saya yang biasanya hari Sabtu, hari Minggu saya istirahat, saya tidak bisa istirahat sama sekali. Jadi saya percaya kalau Tuhan udah kasih dorongan, Tuhan udah kasih jalan, saya percaya Tuhan yang akan sediakan semua. Bahkan saya juga disediakan oleh bisa bertemu dengan pabrik-pabrik itu yang istilahnya kita juga nggak tahu, kita bisa dapat koneksi, jaringan segala macam dari pengiriman semuanya. Dan yang paling saya nggak sangka itu begitu saya buka namanya purchase order PO pertama itu, saya kaget. Ada satu orang itu pesan sampai 120 kg. Jadi saya merasa minggu-minggu saya itu sibuknya minta ampun. Jadi malah lebih sibuk dari biasanya. Dan saya merasa wah ini saya harus melakukan sesuatu. Walaupun saya harus bergadang sama istri sampai malam packing. Dan akhirnya saya bisa kirim semuanya. Walaupun ada kendala sedikit tapi tetap kita bisa atasi semuanya. Kita mulai belajar namanya. Kita kalau packing seperti apa, menghitung volume barang seperti apa, berat barang. Dan kita pastikan akhirnya semua berjalan dengan baik. Itu baru pertama. Dan sekarang masih ke minggu kedua. Saya pikir ya kalau pertama mungkin karena beruntung lah. Tapi saya percaya Tuhan pasti sediakan sesuatu lagi. Kita mulai lagi minggu kedua. Dan minggu kedua tanpa disangka dengan sesuatu yang kita hanya cuma WhatsApp pribadi, mau beli nggak, kita ada buatkan price list segala macam. Akhirnya item-item yang kita tambahkan itu bertambah karena permintaan dari mereka. Akhirnya kita tahu. Dan puji Tuhan memasuki minggu kedua ini juga kami sudah tembus dari 200 item lebih. Jadi saya ngerasa kalau kita percaya, kalau kita mau tetap semangat,
Jangan kita pernah lihat situasi kita. Kita lihat apa yang ada pada diri kita. Kalau kita mau Tuhan pakai, pasti Tuhan akan pakai. Itu aja kesaksian dari saya. Luar biasa ya Pak ya. Dari tadi semua sudah menyaksikan langsung. Ya. Mungkin kalau dari saya jujur aja ini semua karena pergerakan dari pesan juga. Jadi grup WhatsApp ini ternyata sangat berpengaruh ya. Dan menjadi apa sih kalau dari sini lupa mau ngomong apa. Meresponi dalam grup WhatsApp, itulah gunanya. Dan awal mula dari kenapa saya ikut terjun juga, ini karena pesan dari Pak Ferry berupa diagram dikirim ke grup WhatsApp. Saya pengen sharing di sini. Diagram itu ada berbentuk tiga gulungan, dan di semuanya akan dilihat apa yang mau kita lakukan selama pandemik ini. Ingin menjadi apa aku selama pandemi COVID-19? Mungkin masing-masing kita juga bisa melihat di sini ya. Ada lingkaran pertama itu zona ketakutan. Saya nggak mau baca lah. Yang kedua itu zona belajar. Of course, saya juga mau belajar. Tapi begitu saya lihat, ada satu lagi, zona pertumbuhan. Saya mau sharing sedikit Pak ya. Aku memikirkan orang lain dan mencari cara menolong mereka. Aku memakai talentaku bagi mereka yang membutuhkannya. Aku hidup di masa kini dan terarah ke masa depan. Aku berempati dengan diriku sendiri dan juga sesama. Aku berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Aku menjaga perasaan gembira dan membagikan pengharapan. Aku mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan baru. Aku melakukan perenungan, kesabaran, relasi-relasi, dan kreativitas. Jadi setelah saya lihat ini, buat saya Tuhan makasih, ini jawaban doa. Bali sendiri kita tahu 90% pemasukan kita adalah dari turis pariwisata. Dan saya sebagai salah satu eksekutif komite di salah satu hotel, ya bisa dibayangkan pendapatan kita juga 90% terjun bebas ke bawah. Ya, bukan hanya saya tapi dengan semua tim yang ada di dalam hotel tempat saya bekerja. Dari diagram ini saya berterima kasih lagi kepada Tuhan bahwa saya bersyukur saya itu ada di dalam komunitas yang tepat. Yang mendukung. Ya, ini belum kepada kegiatan, ini baru kepada komunitas. Jadi pastikan semuanya juga warga kerajaan Allah, Anda berada di komunitas yang tepat. Apalagi di saat pandemi ini. Bila Anda belum masuk, pastikan Anda masuk. Ya. Kembali kepada apa yang saya lakukan, waktu itu hotel kami terancam tutup Pak. Terancam tutup dan kita sempat video call sama owner juga. Ya Tuhan langsung jawab, mau diapakan hotel kita? Tuhan jawab, owner lepas tangan. Jadi kita mesti berjuang bersama eksekutif komite lainnya, what should we do? Dan memikirkan dengan 177 kehidupan lainnya yang ada di tim kami. Saya balik ke rumah, maksudnya saya bilang ke suami saya, ya dengan pergumulannya juga, perusahaannya juga tutup untuk sementara ya. Saya bersyukur saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk mengalami ini dan kita semua pasti bersyukur. Jadi kembali lagi pada makan gratis, saya ikutan Pak. Makasih ya Pak Ari, saya diikutin juga. Nah saya ini memang senang bersosial media. Saya posting salah satu kegiatan kita makan gratis itu dan ternyata ini dilihat oleh atasan saya Pak. Long story short, dia cuman WhatsApp dan dia tanya, what are you doing? Kamu gak dapat penghasilan, terus kamu makan gratis, kasih orang makan gratis. Apa sih yang di pikiran kamu? Yaitu cara orang melihat. Tapi dari situlah saya percaya bahwa Tuhan bekerja dengan apa yang kita lakukan menjadi dampak yang tadinya mungkin ya buat orang lain itu aneh. Ya, tapi
action berikutnya yang dia tanya adalah, boleh nggak kita lakukan juga? Jadi puji Tuhan akhirnya kami dari tim hotel ikutan ya. Kami lakukan kegiatan yang sama. Terima kasih sudah menginspirasi. Makan gratis, tapi di bagian area tempat saya bekerja. Jadi memberkati area itu. Puji Tuhan. Dan setelah itu ada juga karena tadi bisnis yang begitu terjun bebas. Tuhan berikan hikmat, ide yang baru. Saya ini pengalamannya mungkin lebih sedikit dari Ibu Elis. Tapi kembali lagi pada Kingdom Connection. Tuhan berikan partner relasi yang ide baru, hikmat baru untuk selama pandemi ini. Mengingat 177 kehidupan yang harus tetap mendapatkan tadi ya. Akhirnya ide baru ini adalah jualan voucher Pak. Ya bintang 5 luxury jualan voucher. Rasanya di mana ini gengsi gitu ya. Tapi itu tidak ada, maksudnya itu sudah kita bicarakan. Akhirnya partner yang bekerja sama dengan saya ini, saya cuma bilang harapan saya Pak, ya 50 saja saya sudah bahagia, sudah cukup. Kembali pada tidak fokus pada diri sendiri, melakukan makan gratis, untung saya disupport juga dengan begitu baik tim APD Bike Club 31 Bali. Sekaligus partner yang tadi sangat baik mendukung. Pada akhir bulan kita mendapatkan penjualan 1.000 vouchers. Yang akhirnya itu bisa mencukupi kebutuhan kita untuk hotel pada saat itu. Even menyelesaikan beberapa hutang-hutang yang pernah ada di tahun lalu. Jadi rasanya untuk melakukan itu bukan karena kekuatan kita ya. Itu semua Tuhan yang membantu, yang membukakan pintu. Kita ini sebagai alatnya. Seperti itu. Jadi balik kepada APD Bike Club 31 Bali. Ona sebagai ketuanya ya, Klub 31 ya. Ya puji Tuhan. Saya dapat pewahyuan dalam Roma 8 ayat 28. Dan saya yakin di pandemi ini semua jadi hafal ayat ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulangi ya, dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini bukan kebetulan saya berada di komunitas ini, bukan kebetulan juga saya ada di hotel yang tempat saya bekerja. Tuhan mau kita menjadi dampak di sana. APD Bike Club 31 Bali itu ada Instagramnya juga Pak. Ya teman-teman semua juga saya yakin udah follow ya. Nah kembali dengan online posting. Ada orang-orang yang ikut berdonasi dari yang saya kenal dan sampai yang saya tidak kenal. Nah dengan adanya koneksi Kingdom lagi, banyak rekan-rekan media baik itu offline, online, even mau bantu, Ona aku mau dong kita bantu untuk promosikan. Aduh tapi budget promosi saya nggak ada, nggak apa-apa, gratis. Semuanya Tuhan sediakan. Amen. Jadi kayak tadi Bro Ronald bilang, kindness is contagious. Bukan hanya virus aja yang contagious, but we spread out the contagious of the kindness of God. Dari sanalah kita akhirnya mendapatkan banyak sekali Tuhan ketuk hati-hati para donatur yang bisa menghasilkan kita punya APD Bike Club 31 Bali. Jangan lupa karena mungkin teman-teman media juga berpikir bahwa oh ini kan non-profit ya nak, jadi oke deh gak apa-apa. Kita gak ngambil untung sama sekali, even kita membantu roda perekonomian seperti tukang jahit. Tukang jahitnya juga terberkati, dia ajak teman-temannya. Non-profit ya? Non-profit, ya, karena memang ada yang sempat tanya saya gitu. Oh mungkin dia penasaran keuntungannya Pak. Banyak enggak katanya? Iya mungkin penasaran. Saya bilang untungnya banyak. Yaitu jiwa-jiwa diselamatin. Haleluya. Ya banyak jiwa yang diselamatkan ya oleh ini. Maka dari itu ya kembali lagi saya ada perenungan di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jiwa Pak. Jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Ya. Saya yakin gerakan kita ini bukan gerakan asal-asalan karena ada Tuhan di dalamnya.
Dan karena saat ini terjadi dari 3.000 menjadi 10.000 APD nanti baju hazmat ya. Ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan untuk Indonesia yaitu bangsa kita. Haleluya. Ya, Chris ya kayaknya ya. Oke, saya juga mau bersaksi ya Ko ya. Jadi benar kata Erik tadi bahwa kalau misalkan sepi itu tidak mungkin lebih dari 50%. Nah ini kita hilang. Saya juga bekerja di bidang pariwisata soalnya Ko. Jadi terasa banget apa yang dirasakan Erik tuh terasa juga sama saya gitu. Jadi hilang yang namanya omset tuh hilang. Jadi ya tapi kita bisa tetap bersyukur. Nah kembali lagi tadi waktu awal Ko Giong sempat ngomong bahwa setiap apapun yang terjadi itu Tuhan pasti punya rencana. Ya. Di sini saya juga melihat dalam pandemi seperti ini ya Ko ya. Jadi saya melihat juga penyertaan Tuhan dalam keluarga kami itu sungguh nyata. Waktu sebelum pandemi saya kan masih tinggal satu rumah sama orang tua saya. Jadi waktu sebelum pandemi kami tidak terlalu banyak ada waktu untuk ngobrol, sharing dan sebagai macamnya lah. Jadi cuman ketemu, ngobrol sebentar, ya kita pergi untuk kesibukan kita masing-masing. Ya, betul. Dan lain-lain ya. Betul. Terus waktu itu saya juga sempat ada kerinduan, Tuhan kasih kerinduan dalam hati saya bahwa kamu buat mesbah keluarga sama papa mamamu. Cuman waktu itu belum karena karena kesibukan itu saya ya udahlah jalanin aja kesibukan kita dulu masing-masing. Nah, 2 kali Tuhan nyatakan seperti itu dan yang di pernyataan kedua itu saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau misalkan emang Tuhan mau saya bikin mesbah dengan papa, Tuhan kasih tanda dong. Saya masih tawar-tawaran. Iya, masih tawar-tawaran sama Tuhan waktu itu. Tuhan kasih hati sama papa untuk papa yang juga mengungkapkan bahwa kita perlu adanya mesbah keluarga. Nah, Tuhan kita itu memang nyata kok. Jadi pada saat pandemi, entah di beberapa hari setelah pandemi itu kami ya sempat ngobrol juga sama papa di meja makan pagi-pagi karena saya juga udah gak ada kerjaan toh. Jadi kita sempat kumpul ngobrol, keluar dah dari mulut papa itu ada baiknya kita buat mesbah keluarga sama-sama. Walaupun memang kami punya mesbah sendiri-sendiri, papa punya mesbah sendiri dan kami juga punya mesbah sendiri dengan anak-anak. Tapi saat itu benar-benar saya merasa Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Gitu ya. Jadi di situ saya melihat penyertaan Tuhan itu nggak pernah lalai kok. Jadi apa yang kita gumulkan apabila sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti nyatakan. Di situ saya melihat bahwa Tuhan itu betul-betul sangat mengasihi kami dan keluarga kami gitu. Ya, jadi banyak hal yang terjadi dan ya sampai saat ini mesbah itu masih berjalan juga. Ya, gitu. Luar biasa. Ya, Ibu Irana, kita ingin dengar dong juga dong istrinya gimana nih? Biasanya suara istri. Bukan suara Tuhan ya, suara istri. Ya kalau dari saya waktu Chris bilang dia punya kerinduan untuk ada mesbah keluarga dengan papa mama, di situ saya bilang ke dia ya udah kamu aja yang mulai mesbah keluarga sendiri. Lu kenapa emangnya Karena masalahnya? maksudnya saat itu tuh memang di dalam keluarga saya emang ngerasa tuh ya aneh aja karena kurang kehangatan di keluarga. Terus habis itu semuanya sendiri-sendiri. Terus habis itu Padahal tinggal satu rumah ya? tinggal satu rumah Karena tapi sibuk jadi jarang interaksi. ya pas lagi udah makan malam juga memang keluarga kami aja, terus papa mama di atas, di lantai atas, di kamar. Nah terus habis itu selesai itu ya udah semua balik ke kamar masing-masing. Nah jadinya saya merasanya memang masih ada yang belum beres dengan saya sama papa mama. Nah jadinya untuk memulai mesbah keluarga itu saya masih tawar-tawaran, masih berat hati untuk memulainya. Jadi saya bilang ke si Chris,
kalau untuk mulai mesbah keluarga saya belum bisa kalau untuk komplit dengan papa mama. Karena kalau misalnya mau memulai sesuatu, pengennya beres dulu hati saya. Nah setelah itu pas makan pagi itu papa yang ngobrol-ngobrol, terus papa bicara untuk ngajak mesbah keluarga juga di situ. Saya yang ngerasain memang itu konfirmasi dari Tuhan untuk kita semua bisa adain mesbah keluarga yang utuh. Tapi di dalam hati saya ya memang masih tawar-tawaran untuk yang masih keras hati untuk mulai. Nah akhirnya pas lagi Chris bilang, yang ini konfirmasi dari Tuhan ya, bukan kemauannya papa sama aku loh. Jadinya itu ya Tuhan yang sudah ingatkan. Terus besok kalau misalnya mau join, kita ada mesbah keluarga jam 7. Nah akhirnya besok paginya Chris udah mulai naik ke kamar atas untuk mesbah keluarga dan saya belum bangun. Nah pas lagi saya akhirnya bangun, terus saya masih antara mau mulai mesbah keluarga dengan papa mama atau enggak ya. Masih tawar-tawaran juga. Jadi saya ditinggal sendiri. Iya. Terus akhirnya tapi ya balik lagi, saya berpikir ulang untuk masa saya gini terus sih Tuhan, masa nakal melulu untuk melakukan panggilan Tuhan. Terus jadi di situ saya mulai belajar ketaatan dan penaklukan ego saya untuk ya mau bergabung. Nah terus akhirnya saya naik ke atas, saya gabung dengan mesbah keluarga. Tapi setelah puji-pujian segala saya tetap jujur bilang ke mama papa kalau saya masih mau ada pemberesan. Saya mengeluarkan unek-unek saya ke papa mama. Nah papa ya dia menerima dengan besar hati. Dia bilang malah menghargai kejujuran saya soal unek-unek saya. Nah akhirnya di situ juga saya ngelihat firman yang papa sampaikan persis sama seperti yang saya dapat sebelumnya. Jadi saya ngerasanya ya benar-benar memang Tuhan berbicara melalui kami semua. Dan di situ ya saya merasa pas udah mesbah yang ke beberapa kali, di situ saya merasa Tuhan ingatkan lagi, Ra, ini kan kerinduanmu dari dulu sebelum kamu nikah, punya mesbah keluarga yang utuh dengan papa mama. Karena jujur di dalam keluarga saya dulu sebelum saya nikah itu saya nggak punya mesbah keluarga sama sekali dengan papa mama. Dan sekarang lihat kan janji Tuhan tergenapi. Nah itu sih yang saya mau share malam hari ini. Ya terima kasih Pak Ferry, luar biasa. Memang satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Pandemi ini membuat kita bukan menunjukkan siapa yang terkuat pada saat ini. Tetapi keadaan ini membuat kita belajar bahwa kita harus menunjukkan siapa yang memberikan kita kekuatan. Kalau saya boleh bilang ya hanya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Saya bergerak di dunia hospitality atau restoran. Background saya culinary, saya chef. Kemudian dengan adanya start kejadian ini kami harus dengan sangat berat hati kami harus jadi dengan sangat berat hati kami harus meliburkan beberapa teman-teman kami, itu lebih dari 35 staf yang bergerak dalam bidang ini. Kemudian kami mohon maaf untuk itu karena memang keadaan tidak bisa untuk berjalan. Dan puji Tuhan juga mereka menerima itu. Dan satu hal, pada saat bersamaan juga ada beberapa anak yang kami terima untuk kami mentor di dunia kuliner. Dan pada saat pandemi ini ada, saya jadi berpikir apakah ini terus berjalan? Apakah ini harus terus bergerak dengan keadaan seperti ini? Restoran kami tutup, turis atau pelanggan tidak ada, tetapi satu hal, kami dalam keadaan bingung pada saat itu.
Kemudian dalam keadaan bingung, saya ditawarkan untuk masuk tim makan gratis. Chef, mau gak masak untuk sekian? Saya bilang, dapur saya tutup. Kami nggak ada penghasilan untuk perharinya. Kemudian saya berpikir, dan saya harus juga berjalan program mentor yang memang saya sudah deal dengan beberapa anak. Kemudian puji Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa bukan siapa yang terkuat untuk menunjukkan pada saat lemah seperti ini. Tapi kita anak-anak Tuhan harus berani keluar dari apa yang biasa kita pikirkan. Kita nggak boleh terjebak dalam satu logika keadaan di mana kita sendiri nggak bisa berjalan. Kita nggak boleh terjebak di mana satu keadaan di mana kita sendiri nggak bisa melangkah. Nah kemudian ditawari makan gratis. Oh ya berapa? Bla 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 bla. Kemudian berapa budgetnya? Saya dikasih tahu. Oh oke. Saya bilang nah, kotaknya aja sekarang 2.500. Kemudian cukup menghitung dengan logika yang keras pada saat itu. Tapi ada satu bisikan bahwa aku akan penuhi segala sesuatu yang kau butuhkan. Karena Tuhan bekerja. Dan satu hal yang saya mau bagikan juga ke teman-teman di luar sana, bahwa kita hidup bukan karena kita melihat, tapi kita hidup karena iman. Nah itu menguatkan kami berdua dengan istri, langsung oke, Rif kita join, oke kita jalan. Kemudian start awal, dan ada beberapa teman juga, bukan saya pribadi dari 2.000 nasi kotak ini. Ada sekitar 6 orang yang ikut join, beberapa chef juga 2 orang, dan beberapa ibu rumah tangga juga, dan mereka tergerak. Dan bukan hanya itu juga, di restoran kami juga kami harus istilahnya memperhatikan beberapa staf kami yang kami harus memberikan mereka makan dalam periode tertentu. Dan puji Tuhan bahwa bukan virus aja yang bisa menular, tapi pada saat kami melakukan ini, tamu kami dari luar negeri mengirimkan sembako secara otomatis. Dan dia langsung bilang, oke Ronald, I know you will do it something from this lah. Dia bilang gitu. You do it, oke, thank you. Jadi abis itu beberapa periode kita lakukan itu. Nah puji Tuhan, jadi yang saya mau bagikan bahwa saya sangat terberkati dengan kesaksian semua tadi, bahwa jangan pernah terjebak dengan hal yang kita mau buat. Tapi kita harus berpikir bahwa apa yang Tuhan mau buat pada keadaan ini. Apa yang mereka perlukan, bukan kita mau kasih apa ke mereka. Nah puji Tuhan, terima kasih buat diajak joinnya Pak Arif, Pak Ferry, dan akhirnya meskipun teman-teman di yang tadi dibagikan ada beberapa spot juga mereka nggak mengenal saya yang masak atau teman-teman yang lain masak, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja lewat setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita betul-betul percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu semuanya untuk Tuhan. Kira-kira itu Pak Ferry. Wow. Shalom semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dahsyat ya. Puji Tuhan, kalau kehidupan kami semua diberkatin, sebetulnya saya ini grogi karena lama nggak KM, sekali KM ya kayak gini Pak En ya, langsung bersaksi. Tapi bersaksi begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasa bagi kita. Nah kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini karena kebaikan Tuhan. Kalau orang panik di luar sana, mereka pada panik gonjang-ganjing, tetapi kita di sini semakin naik dan semakin naik. Nah, di sini saya akan bersaksi beberapa pengalaman kami di COVID Corona ini. Di mana background saya sebetulnya saya orang penerbangan, seorang teknisi penerbangan, habis itu saya pindah alih ke pariwisata. Saya punya usaha travel dan istri saya bekerja di salah satu hotel besar di Nusa Dua dengan posisi yang lumayan bagi saya. Dan bagi saya keuangan itu bagi saya sangat lancar dan sangat besar. Tadi saya sharing sama Pak Wayan ya, begitu pengeluaran saya per bulan harus berapa dan di COVID ini Tuhan atur semua. Nah, yang saya saksikan gini, background saya tuh sama sekali tidak ada di usaha yang saya geluti sekarang ini. Sebetulnya saya tuh di bidangnya itu di pariwisata. Jadi saya punya usaha travel, saya punya mobil, beberapa mobil, dan istri saya di hotel. Nah, Tuhan pakai kehidupan saya awalnya mobil saya diambil oleh leasing karena saya kan mobil itu ada yang harus saya bayar sama leasing sama bank, nah diambil. Saya nggak tahu ini harus saksi dari mana Pak Wayan, karena baiknya Tuhan jadi bingung saya ngawalin. Ya, jadi awalnya saya sekarang saya memiliki usaha sembako, ya sayur-sayuran, buah,
dan seafood dan beras. Awalnya itu saya bingung, istri saya di PHK dari hotel. Nah sedangkan saya harus berhenti kerja, saya income nggak punya. Ada uang tapi saya pikirkan untuk 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan karena kita nggak tahu proses seperti apa. Tetapi saya tahu jalan kemana saya harus melangkah. Saya hanya minta sama Bapak saya, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Engkau mengasihi dan mencintai kami. Engkau telah memakai saya begitu luar biasa. Dan saya ingin Tuhan kasih tahu saya, bukan berkat banyak yang keuangan saya yang saya terima, tetapi pakai kehidupan saya. Pada saat COVID ini, pakai hidup saya untuk menjadi penabur berkat. Bukan sebagai penimbun berkat, tetapi berkat yang saya terima itu saya boleh salurkan. Jadi saya itu konsep saya jualan sembako, awalnya saya jualan beras. Saya bilang sama istri, Han kita bisnis apa ini? Ya kita kan nggak punya skill, istri saya bilang seperti itu, kita nggak punya skill apa-apa. Ayolah kita jualan beras. Nah malam itu kita doa di kamar anak saya doa Tuhan tunjukkan usaha apa yang harus saya gelutin. Malam itu saya selesai doa itu sekitar 1 jam 2 jam, saya tidur di kamar sebelah sambil dengerin YouTube, sambil saya nyanyi penyembahan sendiri, YouTube tuh saya lepas, saya menyanyi, Tuhan tuh kasih hikmat, kamu usaha beras. Nah saya keluar dari kamar, saya bilang sama istri saya, karena istri saya lagi sama anak saya, An disuruh jualan beras, hah? Istrinya terkejut, jualan beras, yang beli siapa? Saingan banyak, terus modal dari mana? Nah, istri saya bingung. Udah saya bilang kalau namanya cowok kan ya namanya saya iman saya kuat juga sering doa tancap gas aja kita jualan aja. Nah nggak lama kemudian ada orang yang WA saya, Ruth kamu bisa nggak siapin beras 550 kilo? Saya kaget banget loh, 550 kilo dari mana dapat, saya nggak tahu tentang beras, saya nggak tahu, saya punya uang juga nggak cukup mungkin segitu. Akhirnya saya bilang lagi, Tuhan ini rencanamu sangat indah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga saya yakin Tuhan akan pakai saya dan lebih dan lebih. Nah begitu juga besoknya saya langsung koordinasi sama teman-teman saya yang channel-channel beras. Saya beli beras 550 kilo di Tabanan. Dan beras itu 550 kilo hasil dari beras pertama kali. Saya ingat waktu ke Pak Andoko. Awalnya Pak Andoko itu nggak punya uang, hanya punya uang 50.000. Nah itu kan dia susah, ada orang temennya atau siapa yang di kos itu dia tidak memiliki apa-apa. Nah dari 50.000 itu Pak Andoko kasih ke orang lain, sedangkan Pak Andoko sendiri nggak punya uang. Nah di situ saya terapin banget. Saya dapat keuntungan beras itu ya nggak banyak banget. Sebenarnya 550 kilo paling untung saya hanya 300.000 ya. Tetapi dari 300.000 itu saya beliin beras 5 kilo yang beras ya C4. Saya belikan ada beberapa warga di perumahan saya. Jadi uang itu saya belikan sembako, beras dan saya tambahin pakai uang pribadi saya. Jadi hasil dari pertama kali saya jualan, saya berikan ke tetangga-tetangga saya. Amin. Di situ gimana? Saya tuh sampai kepingin mau nangis gitu. Masih kuat Bu. Gini, karena Tuhan tuh baik. Jadi pada saat saya susah, pada saat saya kekurangan, pada saat saya nggak punya uang, di situ saya belajar memberi. Nah, di situ Tuhan mulai proses. Langsung saya bilang, Tuhan saya tidak mau cukup sekali ini saya mau lagi. Nah, besoknya ada teman yang mau jualan manggis. Nah tadi saya cerita sama Ibu, jualan manggis itu 7.500, saya harus pergi ke Kintamani dan saya harus sewa pickup. Begitu manggis itu saya jual, saya dicaci maki, dinyinyir, tapi saya nggak fokus dicaci maki atau nyinyir, saya hanya fokus proses. Gimana kita menjadi lemah, lembut dan rendah hati. Di mana di saat kamu dijatuhkan, di mana di saat kamu ditendang, di mana saat kamu diludah, kamu tersenyum, berkati orang itu. Puji Tuhan, di mana saya dulu bekerja di transport, saya punya usaha travel, join beberapa orang. Saya dihina, kamu hanya memiliki mobil ini, kamu hanya memiliki usaha ini, kamu uangmu dikit. Orang-orang yang menjatuhkan saya dulu, mereka saya datangin, saya berkatin, saya kasih yang terbaik dan terbaik. Puji Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan kasih saya kelimpahan demi kelimpahan, bahkan setiap minggu. Dari hasil dari bisnis saya, itu enggak saya ambil sendiri. Mungkin contoh kalau saya untung 1 juta jadi 900.000 itu saya hanya mengambil sekian persen saja 0,1. Saya bagi, saya belikan sembako, saya bagi dan sebagi. Setiap minggu saya berbagi sembako kemanapun. Bahkan di lingkungan perumahan saya ada musola, mungkin orang muslim, ada musola mereka datang, Pak Rudi masih ada program pembagian sembako. Bisa kita data, orang itu bilang bisa kita data Pak nama-namanya, mungkin Pak Rudi bisa bantu, mungkin ada belas kasihan. Saya nggak perlu data Pak, karena kebaikan Tuhan itu tidak perlu tunggu besok. Tuhan itu sangat baik, sekarang pun bisa kasih. Dan Bapak memerlukan berapa saya kasih. Nah disitulah saya belajar memberi dan memberi. Puji Tuhan kalau hingga detik ini, apa yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan memberi kelimpahan, bahkan kelimpahan demi kelimpahan saya terima sampai saat ini. Itu aja sih. Luar biasa ya penyertaannya ya.
Baik warga kerajaan, kita sudah menyaksikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari rekan-rekan kita yang berkomsel yang diambil dari episode-episode komsel online sebelumnya. Dan Pak Anto, kita lihat tadi betapa mereka sangat bertumbuh di dalam komsel. Tapi ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal Pak Anto. Apakah tujuan ikut komsel hanya sampai di titik bertumbuh saja? Oh, komsel itu justru lengkap. Jadi bukan hanya sampai di pertumbuhan, bukan hanya dia atau kita yang di komsel itu menerima berkat Tuhan, puas di situ saja atau memberkati saudara-saudara kita, tidak, tapi harus keluar. Kita harus keluar untuk menjadi berkat bagi kota kita, menjadi berkat bagi wilayah di mana kita ada. Nah, salah satu dari misi Rock sendiri adalah expanding the kingdom. Bagaimana kita memperluas kerajaan Allah itu. Nah, cara memperluas kerajaan Allah adalah komsel-komsel ini kan bertumbuh. Ya. Mereka ada, selain bertumbuh, mereka juga bertumbuh menjadi calon-calon pemimpin. Nah, ketika mereka bertumbuh menjadi calon pemimpin, mereka menjangkau jiwa. Nah, ketika mereka menjangkau jiwa, tempat-tempat baru yang belum ada komsel itu didirikan. Akhirnya disitulah kita membangun sebuah puji-pujian kepada Tuhan. Kita membangun sebuah wadah untuk wilayah sekitar yang belum ada komsel itu bisa kita jangkau, jiwa-jiwa bisa kita jangkau. Itu jadi tadi kesatuan hati, bertumbuh bersama, lalu memenangkan jiwa. Ada cara memenangkan jiwa, expanding the kingdom tadi. Bagaimana kita cari tempat-tempat yang baru, jiwa-jiwa baru, kita bangun komunitas-komunitas yang baru itu, komsel-komsel baru kita dirikan di wilayah-wilayah yang kosong. Di situ menyatakan kerajaan Allah. Atmosfernya kita bentuk dalam pujian penyembahan kan bagus sekali. Betul. Berarti dari sekedar menjadi anggota komsel, kemudian bertumbuh menjadi gembala komsel, leader-leader yang baru, planting sesuatu yang baru. New community juga ya. Bahkan komsel itu kalau bertumbuh makin besar bisa menjadi pos pembinaan iman yang baru. Kita bertumbuh dalam church planting itu. Dan itu memang harus kita kerjakan. Nah, mengingatkan kembali kepada kita, baik gembala wilayah, gembala sektor, dan juga gembala komsel, ayo bergerak lagi. Karena kesempatannya mungkin cuma sedikit, kan kita nggak tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi harus dikejar. Baik warga kerajaan, ini merupakan sebuah reminder yang luar biasa dan kami percaya perbincangan singkat ini bisa menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi kita dan semua yang mendengarkan mendapatkan sesuatu, mendapatkan kekuatan kembali dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala kembali ya untuk kembali bergabung dalam komsel. Ini ditujukan bagi setiap anggota komsel dan setiap gembala komsel yang mendengarkan tayangan ini. Baik Pak Anto, boleh pimpin dalam doa berkat sebelum kita mengakhiri komsel online saat ini, silahkan Pak Anto. Warga kerajaan, kita bersama-sama capai apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Supaya rencana Tuhan dalam hidup kita itu terjadi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia kalau kami ada di ladang-Mu. Ingatkan kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang harus bergerak dan maju. Melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam kerajaan-Mu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di Gereja Rock Ministry yang punya visi misi jelas Tuhan. Untuk kami mengerjakan segala sesuatunya menjadi baik adanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk itu terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Baik warga kerajaan, tetap jaga kesehatan, tetap sehat rohani, sehat jiwani dan juga sehat jasmani. Sampai jumpa di komsel online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.